kakek mereka. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini barokah dari mereka, semua hajatnya Allah kabulkan. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang punya hajat mudah-mudahan dipermudah oleh Allah sehingga dikabulkan oleh Allah. Bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya berdiri di sini karena perintah dari guru saya Habib Ali bin Hasan, walaupun tidak pantas, akan tetapi narju nadrah min sada al-adawiyin kama qala kam min as-sibyan yal'ab amama ar-rijal fa nadhara ilayhi fa masara sibyan. Berapa banyak anak kecil bermain di depan orang soleh, mendapatkan pandangan orang soleh, gak jadi anak kecil menjadi wali besar. Oleh karena itu mudah-mudahan mendapatkan nadrah dari beliau dan alamat dunia Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Amin Allahumma amin. Kita kaji sedikit tentang sosok Sahibul Haul. Dibuatnya acara seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang mau coba dulu nih? Otak mukul. Dulu mau Inggris juga. Betul ini. Benyam tuh. Mata doanya habis dulu. Narang musawadin ada kan? Saya nggak nyambung lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau masuk hati? Mau masuk kamplok pas dulu gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Dua pelajaran penting dari sosok alamatud dunia. Beliau, nasab beliau adalah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Faqih. Jadi yang pertama mendapat julukan bin Faqih itu adalah Al-Habib Abdurrahman, bukan Abdurrahman beliau, Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Faqih. Aslinya adalah bin Faqih, bukan bin Faqih. Kenapa? Karena beliau anak seorang yang alim di dalam fikih. Dipuji oleh gurunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan Muhammad bin Abdurrahman Al-Asbari, tadriru yufaqihul hamid. Dari alimnya ilmu fikih, jangankan orang bodoh, binatang sekalipun kalau hadir majelis beliau akan alim ilmu fikih. Allah yang ngaji jualan dia. Tak apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadriru yufaqihul hamid. Dari pintarnya beliau, bahkan orang bodoh, hamil, binatang yang dikatakan paling jelek dan yang paling bodoh, yaitu keledai, bisa paham kalau hadir di majelis beliau. Siapa? Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Asgari. Makanya beliau seorang faqih, sehingga anak beliau mendapat julukan Abdurrahman bin Faqih. Cuma di dalam orang Arab itu gak mau buat, mereka Arabnya tanda buat, mereka ames tepes soal kan dia. Jadi alimnya dibuang, baknya dibuang menjadi bin Faqih Abdurrahman bin Faqih bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Asbari bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Syahid Ibn Sidina bagi Ibu Badam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa beliau mendapat julukan alamatud dunia? Alamatud dunia ini orang paling alim sedunia, paling orang alimnya satu dunia. Dan yang ngasih nama bukan sembarangan, bukan YouTuber yang ngasih nama. Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Rawi. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu, beliau ini hadirnya sangat sama Allah lebih banyak daripada hadirnya kepada manusia. Sampai beliau itu kalau ada orang tanya, kemudian dijawab sama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan bahasanya, "Khas, ini jawabannya." Habib, tapi gini, kata Habibullah Haddad, ente kalau anak jawab, ente terima. Khusyuknya anak ente itu sulit seperti khusyuknya ente di dalam sholat. Kadang beliau kalau ada pertanyaan diberikan kepada santri beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Sahibul Haul. Kemudian ketika dijawab, beliau dalam keadaan dulu langsung dijawab, dikasihkan, kemudian diminta sama Habibullah Haddad, apa jawaban dari Abdurrahman? Dilihat, kemudian beliau mengatakan, "Hadza alamatud dunya." Sedangkan beliau kalau rumahnya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, ketika megang kusen rumahnya mengatakan, "Wallah, ma fil aqwal min Abdurrahman." Juga ada di alam ini yang alim seperti daripada Abdurrahman. Sampai beliau Abdurrahman ini dari alim. Tadi Habib Abu Bakar cerita, gimana ulama banyak datang ke kota Darim
Tapi Abdurrahman ini ketika di ladang dijawab pertanyaannya sampai nggak jadi gara-gara apa? Abdurrahman pernah beliau ini ke daerah Son'a. Di sana ada salah satu syekh dari bangsa Al-Ahdan. Ketika ngajar seperti ini, ada yang tanya pertanyaan atau di satu bab kitab sulit, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Kemudian kata syekh yang ngajar, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Abdurrahman bin Abdullah bin Fugi. Ada di tadi. Ada di antara kalian yang bisa? Kemudian ada satu santrinya yang kata, syekh, apa jawabannya? Kalau kata, karena dari mana dia bisa jawab? Nggak bisa jawab ini kecuali Abdurrahman bin Abdullah bin Fugi. Karena syekh sebelah ini dia ngasih tahu. Siapa? Abdurrahman bin Abdullah bin Fugi. Allahumma shalli ala Muhammad. Andi gokil. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mudah-mudahan yang hadir kembali mendapatkan barokah kealiman beliau. Saya singkat. Dua pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari beliau. Banyak, saya ambilkan dua. Satu, apa yang pertama? Yaitu adalah sosok daripada keluarga yang mendidik. Kita ini Mbak ya, anak kalau alim, apaan alim, apaan salah-salah, embun yusal situ, anak salah-salah, komwe ya buta. Artinya apa? Orang kalau kepingin punya anak soleh, jangan cuma dibacain di ruqyah atas sampai doa lambe ini tak alim. Orang tuanya dulu. Kalau namun apa namanya pisang, buahnya pisang. Apaan gede pas duri, tak beres begini apa? Beres tak beres? Gila ini. Jadi kalau pengen punya anak soleh, maka apa? Bapaknya harus soleh dulu. Kita lihat. Abi Abdurrahman, satu tarobba ala buyutin ilm, terdidik daripada rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Musalsalatun min asalitu ahdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Abun yatalaqqa an abihi wa hakatan. Gak usah nyari ilmu ke tempat lain, Pak, dari bapak ke bapaknya. Apa kata Abi Abdurrahman? Beliau mengatakan bahasanya 3 orang yang membuat aku menjadi besar seperti ini. Yang pertama Abi, ayahku Abdullah bin Ahmad bin Fugi. Yang kedua Al-Jiddi minal kakekku dari ibu Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Idrus. Dan juga paman dari ibuku Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus sahibul distrik, yang punya kiram distrik, kumpulan tentang fatwa-fatwa fikih. Kata beliau 3 orang ini yang sehingga mencetak aku menjadi orang yang besar. Artinya apa? Orang kalau kepingin punya ilmu, Pak, harus orang tuanya mendidik. Allahumma shalli ala Muhammad. Gimana cara mendidiknya, Beb? Saya singkat supaya barokah. 4 hal yang harus sampai lakukan, Pak. Siapa orang ingin punya anak soleh harus punya 4. Ya tak bingung nih. Yang surat Allah dari Bismillah. Bahkan mulai bosan mulai PTV marahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana caranya punya anak? Punya anak yang soleh-soleh? 4 caranya. 1, nusbihuhum bi'ilmin nafi. Kita warnai anak kita dengan ilmu agama. Anaknya nggak dimondokkan, anaknya nggak pernah hadir pengajian, tapi hayal kepingin jadi apa namanya, jadi anak yang soleh. Nggak bisa. Jangankan anaknya inti, anaknya orang soleh nggak pernah belajar, bodoh. Manjalasal asyrar wa in kana minal akhyar fa minal asyrar. Anaknya orang baik, anaknya kiai, duduk sama orang jelek, dihitung jadi orang jelek. Anak Habib, anaknya Habib, duduk sama orang nakal, jadi nakal, Pak. Dia anak Habib, anak kakek, kok bocor. Benih Habib, benih dia, macam itu juga. Wes. Artinya apa? Laisa lahu yuladu aliman. Gak ada orang langsung lahir alim. Jadi berikan anak sampean itu ilmu agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Abi Abdul Qadir bin Ahmad As-Sikar, beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang naruh anaknya di depan orang soleh, ditaruh di pondok. Ini ada pesantren di sini, ditaruh pondok. Istimewanya ada 4. Apa? Ya ada tariqud din, tahu caranya apa beragama yang baik dan benar.
Yang kedua, ya'rif thariqur rahmah, tahu caranya kasih sayang. Yang ketiga, ya'rif thariqul akhirah, tahu caranya berjalan menuju akhirat. Yang keempat, ya'rif thariqul hidayah, dia akan tahu caranya mencari hidayah kalau anaknya ditaruh di tempat orang soleh. Ini yang pertama, saya singkat. Yang kedua, gimana caranya kalau ingin punya anak yang soleh? Doa, didoakan Pak. Kita ini kadang nggak doakan anak kecuali kalau anak lagi sakit. Kapan waktunya berdoa yang baik? Kalau ingin waktu doa yang baik ada dua, ada tiga. Satu, indah sholihin, ketika kau di depan orang soleh angkat tangan. Ya Allah, mudah-mudahan anakku seperti Habib itu, seperti kiai itu, seperti ulama itu. Itu doa yang paling bagus. Yang kedua, indah syam, ketika berpuasa. Karena Allah telah menyatakan inni alaitu ala nafsi anda arudda da'wata sha'im. Aku telah berjanji aku tidak akan menolak doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, indal lail, ketika malam hari. Ketika di malam hari kita berdoa, ini waktunya berdoa. Saya singkat. Yang ketiga, kalau ingin punya anak soleh, aklun halal, beri makan sehalal Pak. Kalau uangnya nyuri, uangnya membohongi orang, nipu orang, dikasihkan ke anaknya, man akalan haram asad jawarihaun sya'am abad. Siapa orang yang makan makanan yang haram akan bermaksiat anggota badannya, mau ataupun tidak mau. Jadi kalau kita ngasih anak kita, istri kita makanan yang haram, seperti kita mendorong istri kita supaya selingkuh, istri kita supaya melakukan yang haram, anak kita supaya durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena makanan yang masuk. Dan yang keempat, kalau kepingin punya anak yang soleh, yaitu adalah al-bi'ah, lingkungan. Kakeknya para sahabat ini, Sayyidina Ali Khalil Ghazali, ketika masuk ke kota Tarim, apa yang dilakukan? Pertama bangun masjid, Masjid Bani Ahmad, yang sekarang namanya Masjid Ba'alwi. Kemudian buat hauto, dikeliling Pak, dipagar, nggak boleh keluar dari tempat itu kecuali mereka sudah menghatamkan dan menghafalkan dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa? Dijaga lingkungan. Kenapa? As-sohib, sahib, teman itu sangat menarik kepribadian anak-anak kita. Terakhir, sebagai penutup, pelajaran yang kedua dari Alamatud Dunya, beliau adalah tujarul akhirah. Beliau ini jangan dikira, iya Habib itu jadi wali, nggak punya pekerjaan. Kata siapa Pak? Ada Habib Abdurrahman Alamatud Dunya, orang kaya Pak, hektaran tanahnya, sampai dikatakan beliau kalau panen itu hartanya dibagi tiga. Satu, jadi kalau panen dibagi tiga, satu diberikan untuk keluarga, yang kedua untuk modal diputar modal, yang ketiga digunakan untuk menjamu tamu. Jadi mereka itu orang kaya. Habib Abdurrahman Assegaf, kan banyak orang yang ada banyak orang mengatakan bahasanya adalah Nabi Habib. Siapa mencapai Habib Abdurrahman Assegaf? Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Mauladawilah itu sawahnya hektaran, nanam sendiri. Jadi ditanam, ketika ditanam dia duduk Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Indah lagi nanam Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Semuanya dia bisa berkunjung dengan kakek begini ya. Masih pada lawan lagi. Aku juga manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau panen, waktunya panen, nggak dipanen kecuali setiap kormanya diduduki sama beliau apa? Alif lam mim, tek boleh. Alif lam mim, tek minal jinnati wal nas, panen. Dan anak beliau yang perempuan gak boleh mencicipi kurma yang dipanen kecuali membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 30.000 yang perempuan. Yang laki didakari betul hadil uktaya. Kenapa? 60.000. Mulai seperti itu boleh dicicipin kurma. Mau canan jerataan tak nyicip menlewe ini masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kakaknya mereka adalah tujarul akhirah. Tujarul sekarang enggak, baru jaga konter, enggak jumatan. Betul gitu. Baru jadi kuli. Ya Allah sudah enggak sholat. Mereka adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Pak, kerja itu boleh. Yang enggak boleh itu cuma satu, pekerjaan yang membuat kita lupa kepada Allah. Makan
PC ini manis pak, PC ini mana? PC ini mana? Saya tutup akhir naktim bil gisok. Allah Rahman. Abu Bakar ngajol di tengah ngomong begini. Kalau saya kan ada jempol. Nah, belum apa sama dengan Allah Rahman. Dengar dunia itu mereka para solid bagi mukodam itu kayaknya orang satu hari hampir 400 atau 500 ton yang dijual 500 kilo dikeluarkan untuk sodako, bukan orang miskin tapi Rahman sedang kaya dan yang pantas di hari akhir di hari kiamat jelas pak dearkan apal Quran pas berapa jam ini sama butuh nomor pakai siok itu padahal ini dia yang asal judan dari kenapa turun dari alfa dicium jadi minta sama Allah kaya nggak apa-apa tapi jadikan kaya yang minta contoh tapi kebanyakan uang membuat orang itu lupa sama Allah. Alhamdulillah ini kasur saya kasih satu cerita besok saya tutup. Nabi Isa ini pernah jalan ketemu orang Bangka Belitung lempok penuh ada yang ngomongin. Kemudian dia ngomong, ya Nabi Allah, aku numak wa usahibak, aku pengen jadi temenmu, jadi santrimu. Apa kata Nabi Allah? Jangan, aku Nabi, dakwah kesana, makanku sedikit, sering berpuasa. Enggak, aku numak wa usahibak. Ya Allah, bismillah, tahu kalau ikut jadi orang lempok, orang gemuk juga tahu ke Nabi, yo, lapar Nabi. Ya Allah, benar berapa kilo? Makan siang, waktunya makan siang. Jangan mendolimi diri sendiri. Oke. Kamu datang ke rumah itu rumah bilang Nabi Isa lewat sini, nanti dia akan ngasih makanan. Datang nih sama sini. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Ya kan kita kado assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ziyadah lebih nambahi garam sedikit biar agak enak. Ketika diketok assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Saya santrinya Nabi Isa, ada salam dari Nabi Isa. Ya kenapa? Nabi Isa lewat. Oh ya tunggu sebentar. Akhirnya diambilkan nasi atau roti, diambilkan nasi bungkus 3 dikasih. Kata si orangnya itu, kok dikasih 3? Kan saya sama Nabi Isa. Oh, dia tahu kalau saya ini orang gemuk, makannya 2 kali lipat. Akhirnya, bismillah, dikasih ke Nabi Isa. Ini Nabi Isa, iya, ayo makan. Dikatakan, ini kok 3 Nabi? Ya, kamu 1, aku 1. Yang 1 nanti tengah jalan kalau lapar kita bagi 2. Makan, makan, tinggal 1 kata Nabi Isa. Tunggu aku mau ke sungai ngambil air. Kembali dari sungai, al-fatokanu warroti wal nasiu bim salabim hilang nasi. Kata Nabi Isa, aina roti, siapa yang ambil buah ini? Lah, aku nggak tahu katanya. Imanuhum fi butunihim, imannya dari perutnya ya, lapar bohong intinya mana. Akhirnya kata Nabi Isa, ya sudah, nggak ada bukti, nggak ada CCTV, kamu sih jalan. Tengah jalan karena telah perahunya nggak ada. Nabi Isa pak punya mujizat. Ada Nabi Isa, ayo pegangan, iya Nabi. Dipegang tangannya sama Nabi Isa, jalan di atas air. Ketika jalan di atas air, ini orang Bangka Belitung yang gemuk ini, yang hitam ini Bangka Belitung ini. Subhanallah. Sampai di tepi ditanya sama Nabi Isa, hebat aku. Nabi paling hebat. Sungguh,
as'aluka billadhi aroka hadhil ayat man akhadar ini. Aku demi zat yang memperlihatkan kepada kamu, yang memperlihatkan ini mukjizat khusus Nabi. Kamu dapat izin melihat live mukjizat secara live. Nah, sekarang aku mau tanya, yang ngambil nasi dari apa katanya? Lagi nggak tahu. Oke. Jadi tahu kiri. Jangan lagi ketika jalan Nabi Isa kelihatan kampung yang mati, rumah ini hancur mati. Nabi Isa lewat, ini tembok dipukul. Wahai wahai tembok, berbicaralah. Sering tak tembok ini. Langsung dari TV layar kayak gitu ada suara. Ini daerah ini gini, Allah turunkan ada gini. Ini melihat mukjizat secara live. Boncane mencuri cowok nangan. Tembok, iya tembok. Subhanallah, Nabiullah. As'aluka billadhi araka hadhil ayat man akhadha bagi. Demi zat yang memperlihatkan mukjizat ini, siapa yang ambil roti? Enggak tahu. Tengah jalan Nabi lapar lagi Nabi, ya Allah, mending bawa kambing bisa disembelih. Alas, ketika Nabi Isa santrinya ngerasa lapar, ada anaknya menjangan kijang, dipanggil sama Nabi Isa. Anaknya kijang itu langsung di depan Nabi Isa, tiduran langsung siap disembelih, sama kayak kita. Kalau melihat kucing, subhanallah, langsung lari kucing. Apa kata kucing? Ini yang sering gak kasih makan tapi lempar sendal ini orang. Kalau ini enggak, apa? Langsung tidur disembelih sama Nabi Isa. Ketika disembelih dimakan, sudah dimakan tinggal tulangnya. Apa? Gumbiidznillah, bangun dengan izin Allah. Tulang terbungkus daging, daging terbungkus kulit, kulit tumbuh bulu. Langsung ditiupkan roh oleh Allah, langsung hidup, langsung lari. Kaget ini, subhanallah, mukjizat lihat lagi. As'aluka billadhi aroka hadhil ayat man akhadha lagi. Siapa yang ngambil? Nabi Isa kesel. Ini orang harus diakhiri. Kalau tidak lapar semua, nggak ada yang. Akhirnya jalan sampai tengah jalan, Nabi Isa mainan kerikil, Pak. Mainan batu kecil-kecil dikumpulkan kayak anak kecil, dibuat gunung-gunungan batu, dipukul sama Nabi Isa. Kuning dahaban, jadilah kamu mati. Matanya yang Bangka Belitung tadi itu biru Pak, hijau Pak, keluar huruf dolar, S ada garisnya. Wow, ajib. Apa kata Nabi Isa? Ini satu buat kamu. Alhamdulillah. Satunya buat aku. Nabi Isa 3, satu aku, satu kamu. Yang satu ini siapa? Ini jatahnya orang yang makan nasi yang ketiga. Yang makan nasi ketiga ini jatahnya. Apa tadi? Anak dari saya yang makan nasi. Apa kata Nabi Isa? Bahasa gaulnya, oh gue ada bilang gue ini ambil semuanya, lo gue ditinggal sama Nabi Isa. Ketika ditinggal sama Nabi Isa, kemudian rakus ini loh orang kalau tamak dunia. Orang kalau sudah tamak dunia kayak ini, patang pikirannya. Apa? Bingung. Ya apa cara buatnya? Bawahnya ini, bajunya dibuka, sarungnya dibuka. Ya apa caranya? Subhanallah, dunia itu nasibnya seperti ini. Datang dua perampok, datang dua perampok. Bingung ini santrinya lagi. Ya Allah, dua perampok gimana ini? Sudah damai.
nggak usah direbutan, ini sudah saya siapkan, kamu satu, saya satu. Oke, aman pulang. Jangan dulu, orang itu lama, dunia itu nggak ada kenyangnya, nggak bisa kenyang. Kata Rasulullah, punya satu gunung, pilih 2 gunung, 3 gunung, nggak kenyang kecuali kalau sudah makan tanah. Kalau masih makan Indomie, suka sama uang. Kalau sudah makan uang habis. Allahumma sholli alaihi. Terakhir, akhirnya apa? Ketika itu langsung si anak ini ngomong gini, kalau kita makan nggak kenyang emang, satu bawa emas pergi ke pasar. Ketika pergi ke pasar satu, yang dua jaga sini. Oke, penjahatnya yang satu ke pasar beli makanan, yang dua jaga. Kata yang satunya Nabi Isa, kalau bagi 3 nggak enak, bagi 2 aja. Terus gimana? Nanti dia kan bawa roti ke sini, rotinya kita makan, orangnya kita bunuh. Terus kita bagi 2. Oke, setuju. Yang beli roti punya pikiran lain. Saya kok dijadikan kayak perempuan di pasar. Mending saya makan roti 1 di pasar, yang 2 saya kasih racun tikus. Pulang nyampe sana dia makan, kejet-kejet, mati semua punya saya. Akhirnya apa? Datang yang bawa roti, dibunuh. Ketika dibunuh, kata sahabatnya Nabi Isa, ayo sebelum kita bawa pulang bagi 2, kita makan roti masing-masing. Satu makan, semuanya mati di depan rumah. Gak lama Nabi Allah Isa lewat dan melihat santrinya mati di depan emas. Kata Nabi Isa, hadihi dunya ba'daluha. Inilah nasibnya orang yang terjun kepada dunia tanpa memiliki ilmu agama dan seorang guru yang mendidik. Nasibnya akan jadi seperti ini. Kemudian dipukul lagi menjadi batu. Artinya kita boleh nyari dunia, jangan sampai lupa ke akhirat. Ini yang bisa saya